Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Pratiwi dengan NIM A1C3191086 dari kelas reguler C Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Jambi. Nah, kali ini teman-teman, saya akan melakukan praktikum secara virtual dengan judul Teorema Dioda Zener. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dioda Zener berfungsi sebagai alat penstabilan tegangan atau disebut dengan voltage penstabilizer. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung ikuti video saya. Oke, langsung aja kita akan membuka aplikasi Proteusnya. Alat-alat dan komponen yang saya perlukan di sini, yang pertama adalah baterai. Oke. Selanjutnya, saya menggunakan resistor. Dan kategori resistor dan subkategorinya 3 watt. Nah, pilihan resistornya saya memilih 3 watt 220 R. Nah, yang ini oke. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya komponen yang kita butuhkan adalah dioda Zenernya. Nah, dioda Zenernya saya pilih subkategorinya Zener. Kita klik dulu. Oke. Subkategorinya kita pilih Zener. Nah, di sini saya memilih 1N4735A. Nah, yang ini teman-teman. Oke. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk dari dioda Zener tersebut. Kita klik OK. Oke, langsung aja kita buat rangkaiannya. Pertama-tama baterai kita letakkan. Oke. Sini. Kemudian resistornya. Selanjutnya diodanya. Dan resistornya lagi. Resistornya kita putar. Diodanya juga. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita hubungkan menjadi sebuah rangkaian. Nah, selanjutnya, karena kita ingin mengukur berapa besar tegangan dioda dan arus dioda, maka kita di sini membutuhkan DC voltmeter untuk mengukur tegangan dan DC ammeter. Nah, kita letakkan di sebelah sini untuk DC voltmeternya. Oke. Dan DC ammeternya di sebelah sini. Oke, kita hubungkan. Nah, di sini kita menggunakan miliampere. Kuat arusnya. Oke. Selanjutnya jangan lupa kita pasang ground pada rangkaiannya. Nah, untuk tegangan input awal mulanya saya menggunakan 1 volt.
Kita ganti tegangan inputnya menjadi 1 volt. Nah, langsung kita simulasikan. Dari yang kita dapat adalah bahwa tegangan diodanya adalah sebesar 0,5 volt dan kuat arus yang kita dapat sebesar 2,27 pada tegangan input 1 volt. Selanjutnya, saya akan mengganti tegangan inputnya menjadi 2 volt. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, untuk tegangan input 2 volt, maka kita dapatkan tegangan diodanya sebesar 1 volt dan kuat arusnya sebesar 4,55 mA. Selanjutnya, saya akan mengganti tegangan inputnya sebesar 3 volt. Tekan oke, kita simulasikan. Nah, pada tegangan input 3 volt, maka tegangan diodanya sebesar 1,5 volt dan kuat arus yang mengalir adalah 6,82 mA. Oke, selanjutnya kita akan mengubah tegangan inputnya menjadi 4 volt. Oke, kita simulasikan. Nah, pada tegangan input 4 volt, maka didapatlah tegangan diodanya sebesar 2,00 volt dan kuat arusnya sebesar 9,09 mA. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mengganti tegangan inputnya menjadi 5 volt. Oke, kita simulasikan. Pada tegangan input 5 volt, maka didapatlah tegangan diodanya sebesar 2,50 volt dan kuat arus yang mengalir adalah 11,4 mA. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa semakin besar tegangan V input yang kita berikan, maka semakin besar pula tegangan dioda Zener yang akan kita dapatkan. Begitu pula arusnya. Dioda Zener ini bekerja pada reverse bias, artinya tegangan anoda harus diberi negatif agar bisa bekerja sebagai penstabilan. Nah, jika tegangan yang kita berikan kurang dari tegangan Zenernya, maka tidak ada arus yang lewat, artinya dia seperti saklar yang terbuka. Di sini berarti arus tidak akan mengalir jika tegangan Zenernya kurang dari tegangan yang diberikan. Nah, tetapi jika tegangan yang kita berikan lebih besar sedikit dengan tegangan Zenernya, maka arus akan mengalir dengan cepat. Berarti dioda Zener dapat bekerja. Nah, di sini kita contohkan bahwa tadi kita dapat melakukan ketika V inputnya kita beri tegangan 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, dan 5 volt, maka arusnya semakin besar dari tegangan inputnya. Namun, tegangan dioda Zenernya setengah dari tegangan input nilainya. Nah, begitulah sistem kerja dari dioda Zener. Untuk lebih kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel saya. Semoga bermanfaat, teman-teman.